Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Dharma Putra Jaluhu, Fakultas Hukum semester 2. Singkat saya membuat video ini untuk penyelesaian tugas pertama Pancasila tentang bagaimana pentingnya sejarah Pancasila untuk generasi muda yang berjudul Proses Lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini teman-teman merupakan perjalanan sejarah yang syarat makna pelajaran berharga, khususnya bagi kita semua. Jadi Pancasila ini bermula dari pembentukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan BPUPKI, yaitu tertanggal pada 29 April 1945. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa yaitu seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, mereka menyampaikan usulan mengenai asas atau dasar bagi Indonesia merdeka. Puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya, yaitu tentang 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Setelah sidang BPUPKI, maka dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan lebih lanjut rancangan dasar negara itu. Jadi hasil dari Panitia 9 ini kemudian tertuang dalam naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat rumusan 5 sila, dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan persyaratan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada saat itu ada sedikit problem, yang dimana sila pertama itu sangat bertentangan dengan semboya Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari segala suku dan agama yang ada, terutama masukan dari perwakilan Indonesia bagian timur, 7 kata pada sila pertama tersebut menjadi bahan perundingan kembali. Jadi perubahan itu terjadi pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk tertanggal 9 Agustus 1945. Maka sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang bersejarah ini, atas prakarsa para tokoh pendiri bangsa, frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam yang tadi bagi pemeluk-pemeluknya, yang dimana tadi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang. Jadi untuk mengakomodasi keberagaman dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara resmi dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila ini sah, yaitu pada tanggal 8 Agustus sama dengan pada saat proklamasi sebagai dasar negara. Jadi pelajaran dari sejarah proses lahirnya Pancasila bagi Indonesia Muda adalah dasar negara kita adalah hasil dari musyawarah dan mufakat dan semangat perubahan yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Jadi teman-teman, Pancasila ini sangat penting, dan di setiap kata, di setiap sila yang dibacakan ada maknanya, ada nilai-nilai luhurnya,
ada yang menjadi moral dan etika dalam segala aspek kehidupan. Sepertinya saya rincikan kepada kita semua teman-teman, di mana sila pertama yang berarti ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Jadi kepercayaan dan ketakwaan mengembangkan sikap percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi toleransi dan kebebasan beragama, menghormati kebebasan orang lain dan menjalankan ibadat, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, juga berarti mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, ras dan agama, dan status sosial. Keadilan dan kesopanan berlaku terhadap sesama dan mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai persatuan dan kebangsaan yang menjadi pondasi bagi integrasi nasional. Cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban, memelihara keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini adalah nilai kerakyatan atau nilai demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat kedaulatan rakyat. Musyawarah mufakat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan sosial yang merupakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, keseimbangan hak dan kewajiban, gotong royong, hidup hemat dan sederhana, tidak bergaya hidup mewah, dan tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi nilai-nilai luhur yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada sejak lama. Jadi semangat inilah yang harus senantiasa dipegang teguh dan diimplementasikan oleh generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian teman-teman penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya tutup penjelasan saya. Saya sapa kita kembali. Selamat pagi.